Assalamualaikum di channel Urban Creator. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama kreator-kreator yang pastinya akan kita undang yang inspiratif pasti ya. Punya banyak pengalaman di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini kita kehadiran droner. Bisa dibilang gitu? Ya bisa. Droners kondang di Jakarta. Bang Rifki. Gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Aksa? Alhamdulillah. Terus gimana kegiatan akhir-akhir ini ngedrone di Jakarta ini? Kayak lagi musim hujan. Ya kita situasinya hujan ya stop dulu. Jadi ada masa-masanya kalau ngedrone itu kan karena bergantung dengan cuaca ya. Cuaca dan situasi sekitar gitu. Kalau misalnya lagi berangin, kayak misalnya Jakarta cerah tapi berangin juga nggak mungkin kita bisa terbangin kan. Jadi safety-nya juga harus dijaga. Oke, terus kalau kegiatan akhir-akhir ini lagi kesibukannya seperti apa nih sebagai droners gitu? Bikin konten udah pasti. Jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali bikin konten. Terus juga kebetulan lagi startup company untuk branding agency. Untuk industri tertentu gitu ya, bukan semua industri, jadi memang niche banget. Terus startup drone juga untuk kita bisa bantu industri tertentu untuk bisa menggunakan drone sebagai alat bantu gitu. Oke, sebelum kita ngomongin soal tadi mau bikin startup drones dan sebagainya, kalau dulu ini Bang Rifki emang drone ini apa? Maksudnya emang dari hobi atau dari nggak sengaja atau gimana sebenarnya awalnya bisa ngedrone gitu? Nah menarik nih, jadi ngedrone tuh karena dulu suka ngeliat ini ya, orang main pesawat gitu kan, terus main RC gitu, terus tapi kita lihat kok kayaknya drone ini menarik ya gitu. Singkat cerita, beli drone memang untuk kebutuhan pribadi atau kontennya sebenarnya lebih ke keluarga kalau lagi jalan-jalan gitu, nggak mungkin kita pakai handphone, maksudnya bukan nggak mungkin, cuman kayaknya kurang seru gitu ya. Terus aku beli drone, udah ngedrone, posting di sosmed gitu. Nah pas di posting nggak pernah nyangka kalau misalnya ternyata di luar sana tuh ada yang exciting gitu, ada yang istilahnya tertarik dengan konten-konten yang udah diupload gitu kan. Banyak yang DM, Mas drone-nya apa, terus ada juga yang ngajakin komunitas pada saat itu, karena waktu itu belum kenal komunitas drone, jadi memang main drone-nya sendiri kan. Akhirnya udah ditekunin, dan karena memang tinggal di Jakarta dan jarang juga sih mau keluar kota karena emang kesibukan waktu itu nggak memungkinkan untuk sering cuti keluar kota gitu. Jadi ya udah kota Jakarta aja kita bikin konten, toh juga kalau dilihat menarik gitu kan kota Jakarta ini untuk dibikinkan konten gitu. Oke, terus kalau gini Mas, kalau apa tadi drone pertama apa, terus harganya berapa, terus belajarnya gimana? Ini langsung dirapel ya pertanyaan, otodidak atau apa namanya, atau berguru dulu gitu kan? Kalau drone-nya apa, ini karena nggak di endorse ya, jadi aku nggak usah sebutin mereknya kan. Jadi ada apa-apa sebut merek, nggak apa-apa. Sebetulnya kita di endorse nanti. Gitu. Jadi drone pertama kali beli itu DJI Mavic Pro 1. Itu pertama kali keluar 2017 akhir. Nah itu aku beli. Harganya di 15 jutaan waktu itu. 15 jutaan. Wow, udah lumayan ya. Itu terus sampai sekarang masih pakai itu. Jadi ada nambah, tapi drone bukan aerial DJI ya, tapi drone FPV kan, drone race itu rakit. Itu harganya lebih mahal ketimbang yang tadi karena harus beli part-part tertentu yang kita harus rakit. Terus juga dan nggak bisa langsung nerbangin yang satu ini, yang drone race ini, karena harus latihan dulu kan. Gitu. Oke, terus tadi kalau yang drone pertama itu emang belajar sendiri atau otodidak? Iya, belajar sendiri. Kan ada YouTube University. Jadi kita lihat di YouTube tutorialnya, banyak kok tutorial gimana cara nerbangin drone, terus gimana bikin video yang kira-kira menarik nih untuk dilihat, ditonton. Dari situ sih. Jadi otodidak sebenarnya. Otodidak. Terus kalau gini kan, Mas Rifki ini kan tinggal di Jakarta. Maksudnya kalau di Jakarta kan tentu berbeda dengan ketika di desa atau dan lain sebagainya. Pasti banyak challenge. Untuk awal gimana? Misalnya kan banyak gedung, terus banyak zona-zona autorisasi, itu gimana? Nah, jadi pada saat belajar itu, pertama belajarnya di lapangan dekat rumah. Ini belajar, kita nggak bisa langsung nerbangin yang di daerah yang memang
bisa dibilang bukan tempat latihan. Jadi Berisiko memang ya. kita cari tempat latihan lapangan luas yang nggak ada pohon, yang nggak ada gedung, yang nggak ada tiang lampu, yang BTS. Jadi benar-benar free. Jadi dan nggak banyak orang ya. Jadi kalau misalnya sore kan banyak orang latihan bola. Ya kita ngambilnya misalnya hari Sabtu Minggu pagi atau mungkin siang bolong ya. Tapi resiko sih latihan di situ cukup. Nah dari postingan-postingan yang kita hunting sendiri. Cuman kan huntingnya masih pelan-pelan ya. Maksudnya nggak langsung yang daerah kota, tengah kota. Nah di situ kenal sama komunitas tuh di DM. Mas ikutan ini yuk apa komunitas gitu, join. Aku nggak tahu waktu itu ada komunitasnya, akhirnya kita join. Udah singkat cerita komunitas itu memberikan banyak informasi mengenai oh ternyata ada loh daerah yang nggak boleh diterbangin drone, ada daerah yang bisa kita tempat latihan gitu. Dari situ informasinya saling sharing dan menambah ilmu pengetahuan pastinya gitu. Terus selama ini, maksudnya waktu awal-awal itu pernah jatuh nggak sih dengan drone itu? Jatuh, alhamdulillah pernah. Pernah. Baru-baru banget atau udah kayak jalan berapa bulan? Enggak sih, kalau baru-baru banget enggak. Jadi kayak udah hampir setahun gitu. Itu kejadian di Jogja, jadi bukan di Jakarta, di Jogja. Malah di Jogja gitu ya? Entah kenapa, ya udah jatuh. Tapi alhamdulillah kameranya rusak. Jadi beli spare part aja gitu. Ganti kamera. Ganti kameranya aja. Terus tadi kan dari drone biasa gitu kan yang ini terus pindah ke FPV ya ngomongnya enaknya. Nah itu kenapa gitu? Apa ada perbedaan, ada tantangan lain dan sebagainya? Lebih kepada ini sih memperkaya khasanah konten. Jadi drone aerial ini memang dia secara spek nggak bisa dipakai buat sesuatu yang konten yang agak beradrenalin. Jadi kan kalau misalnya drone FPV ini lebih dia bisa dinamis, bisa tiba-tiba naik ke atas, tiba-tiba turun, jungkir balik gitu bisa. Cuman kalau yang drone aerial kan nggak, dia pelan gitu. Jadi ada konten yang nggak bisa dikerjakan sama drone si aerial ini, tapi bisa dikerjakan oleh drone FPV ini. Dan sebaliknya, kalau misal drone FPV bisa buat motret, beberapa iya, tapi nggak maksimal. Tapi kalau buat motret, pakainya drone aerial gitu. Alasan kuat untuk kenapa pindah? Kenapa pakai FPV sekarang lebih cenderung situ kenapa? Dinamis sebenarnya, jadi footage-nya dinamis, bisa ngambil orang lagi lagi jogging gitu ya, bisa dideketin. Jadi lebih kepada dinamis sih, lebih dinamis view-nya dan bisa deket juga sama orang karena ada pelindungnya, ada pelindung dan dia nggak terlalu berisik kayak drone aerial. Sebenarnya berisik itu tergantung spek. Cuman yang aku punya kebetulan memang people friendly ya. Jadi misal terbang nabrak pun nggak sakit gitu. Terus kalau buat droners gitu kan, mungkin ada droners yang pengen nyobain FPV juga gitu. Sebenarnya ada perbedaan ini nggak sih untuk pemula gitu yang pengen belajar antara droners biasa kita nyebutnya atau FPV? Lebih gampang yang mana gitu? Biasanya sih rata-rata orang yang mau pakai drone FPV dia punya drone aerial dulu nih. Aerial. Tapi ada juga yang tiba-tiba pengen karena seru lihat. Terus FPV ini kan ada yang beberapa ya, ada yang buat film, ada yang buat balap. Beberapa ada yang suka balap. Jadi memang ada kejuaraannya buat balapan, ada yang memang buat film atau buat bikin konten gitu. Nah, kebanyakan orang-orang itu tertarik banyak yang untuk bikin konten gitu. Nah, kalau misalnya dibilang belajarnya sulit atau enggak, dulu waktu aku beli itu dari yang kecil-kecil dulu tuh, drone yang kecil-kecil, rakitan itu. Dari yang kecil itu. Tapi nggak bisa bikin konten karena kameranya terbatas kan. Terus jarak terbangnya juga terbatas. Jadi kayak dipakai di dalam ruangan kayak gini gitu bisa buat latihan. Nah setelah itu baru beli yang agak sedang gitu, agak 1 inch, habis itu beli yang 3 inch gitu. Nah itu ada tahap-tahapannya dan belajarnya lumayan lama pada saat itu karena memang si drone-nya ini sendiri masih full manual kan. Nah kalau sekarang orang udah pada bisa mainin karena memang supporting dari sistemnya udah bagus. Jadi kayak misalnya ada pengaman, jadi nggak tiba-tiba nabrak gitu, dia bisa pencet tombol save-nya, jadi tiba-tiba langsung berhenti gitu. Jadi teknologi ini memudahkan teman-teman buat belajar kalau belinya sekarang.
Jadi kalau yang Untuk beberapa spek zaman-zaman beberapa tahun yang lalu masih yang semua manual gitu. Manual, semuanya manual gitu. Lebih mahal juga jadi ya. Iya, karena nabraknya belum, beli spare partnya belum. Terus kalau benerin harus bisa solder, harus tahu motor yang digunakan, harus tahu dalaman-dalaman electricity-nya seperti apa, dan kita belajar sendiri gitu. Jadi kayak bengkel juga ya. Iya, jadi waktu juga akhirnya perlu waktu lama kan. Kalau yang sekarang enggak, kayaknya sekarang udah makin canggih sehingga teman-teman yang belum bisa terbangin dia latihan sendiri aja udah bisa ya, maksudnya udah bisa karena ada faktor-faktor pengaman dan faktor apa safety-nya lah istilahnya. Itu lebih oke gitu. Oke, terus kan tadi karya drone-nya, terus kalau dilihat di Instagramnya kan banyak apresiasi tuh dari netizen juga kan, misalnya yang lihat dari jumlah followersnya kan juga. Ya, yang bully juga ada. Oh gitu. Kenapa dibully? Kenapa dia? Jadi ya namanya di sosial media yang ada yang mengapresiasi, ada juga yang istilahnya mungkin lebih kepada ini ya, bukan ngebully, istilahnya lebih kepada yang Mas, drone gua kok gak bisa kayak gini sih, ini editan ya, kayak misalnya ada foto gitu ya, ini foto editan ya untuk momen-momen tertentu gitu-gitu. Jadi orang tuh alhamdulillahnya masih karena dia ngeliat kontennya, jadi berdasarkan konten itu dia melakukan bukan bully, tapi kayak yang gua gak bisa. kepo gitu, Mas ini editan ya, ini tempelan ya gitu misalnya. Gitu itu apalagi buat foto ya, itu juga sangat sensitif lah istilahnya kalau untuk hal-hal yang kayak gitu. Kok gue motret daerah ini nggak sama kayak punya lu gitu, kok lu beda gitu. Ya karena kan sebenarnya kalau foto juga ada post processing, edit juga boleh sah-sah aja, karena memang semua bahan materi mau foto, video perlu editing, cuman dalam editing yang diperkenankan gitu. Oke, terus kalau drone itu kan dia kebanyakan akan ngambil dari posisi atas ya, udara. Kan ini untuk yang aerial. Kalau yang FPV kan cenderung video yang moving terus gitu kan. Nah, tips untuk dapat gambar bagus atau framing bagus tuh apa sih yang perlu dipertimbangkan? Maksudnya kayak ada mungkin yang ya udah gue beli drone, tapi ketika kita ngambil terus kayak kok hasilnya ya tadi kayak kok lu bisa bagus, gue nggak bisa. Itu gimana sebenarnya tips? Sebenarnya itu konsisten belajar sih, terus banyak lihat referensi. Jadi gini, mata itu kan kalau misalnya kita nggak latih, kita nggak sensitif nih. Komposisi frame yang kira-kira kece, menarik seperti apa, mana yang kira-kira biasa aja gitu. Nah, itu mesti dilatih dengan lihat banyak referensi, bisa ngeliat sosmed, bisa ngeliat buku fotografi, bisa lihat komposisi film gitu. Nah, banyak nonton film itu juga ngebantu kita gimana sih bikin footage kota atau video kota terlihat lebih dramatis atau lebih kece gitu. Nggak asal yang terbang ambil, mungkin tapi dalam tahap latihan itu terjadi lumrah gitu. Tapi kalau misalnya memang mau lebih banyak yang istilahnya mengapresiasi dan wah ternyata kece ya gitu, ya itu harus belajar sih, harus berani explore juga gitu ya. Iya, udah pasti. Gini nggak sih, termasuk misal gini, ketika kita lihat sebuah foto nih di satu spot, ini si droner A ini ngambil angle ini, kita lebih baik explore, cari angle lain atau seperti apa? Sebenarnya nggak apa-apa sih mau angle-nya mirip-mirip, nggak masalah, kan namanya juga belajar ya, dalam tahap belajar. Nggak tahap belajar pun banyak yang nggak sengaja, karena punya framing referensi yang sama misalnya, atau belajarnya lihat konten yang mirip-mirip misalnya. Jadi sebenarnya nggak masalah, mirip-mirip mau sama-sama tuh menurut gue sih sah-sah aja. Itu kalau Mas Rifki ini lebih apa ya, kalau drone ini ada tema-temanya nggak sih? Misalnya ya gue misalnya kalau fotografi kan ada landscape, ada yang mikro gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau drone itu lo mendeskripsikan karya lo apa gitu? Misalnya ya gue drone, tapi gue drone apa gitu. Kalau ini yang bukan FPV ya, yang aerial. Kalau aerial sebenarnya karena tinggalnya di kota Jakarta, terus nggak terlalu banyak waktu buat cuti pada saat itu, dan keterbatasan waktu, dan kita kalau traveling kan juga mesti beli tiket segala macam. Ya sementara sih urban mengenai kota Jakarta gitu ya, mengenai apa sih yang ada di lingkungan kota Jakarta gitu. Itu jadi nggak yang sebenarnya gini, pengen waktu itu karena ngeliat
konten-konten orang tuh, wah ini keren-keren banget nih kontennya di gunung ini, di air terjun ini, alam gitu kan, alam. Cuman beberapa saat mau ngikutin tuh, mau ngikutin, ternyata kok feel-nya belum masuk nih. Kita kan kalau bikin konten itu kitanya sendiri sebagai kreator tuh kan ada, selain ada taste, ada feel-nya juga nih. Kok gue nggak feel banget ya kalau drone di atas gunung atau gimana. Mungkin pada saat itu belum, tapi sekarang kota, tapi beberapa juga ada yang ngajakin ke Labuan Bajo atau ngajakin ke Lombok gitu. Ya sayang kalau nggak diambil kan momennya. Ya udah kita foto, kita maksimalin, akhirnya jadi stok dan akhirnya diposting juga. Jadi makin kesini makin banyak variasinya. Jadi nggak bisa dibilang oh aku spesialis kota Jakarta aja, nggak. Tapi kita lihat dalam perjalanan hidup, tiba-tiba misalnya pindah ke kota yang memang pantainya bagus gitu kan. Ya kota itu yang dieksplor. Jadi tergantung kita di mana tinggal dan kita mau pergi kemana, itu dia. Oke, terus kalau ini kan kan kalau kita kebanyakan kemarin di kota ya, maksudnya kayak Jakarta lah base-nya. Terus ada tips nggak sih ketika motret pakai drone di perkotaan untuk dapat angle yang dapat gambar yang bagus? Apakah apa yang perlu sangat diperhatikan yang paling mendasar ya? Ini kalau main drone tuh yang paling mendasar kan safety sebenarnya. Selain menerbangkan drone itu memang benda itu kan terbang. Jadi safety-nya dulu diperhatikan, drone-nya oke nggak secara safety-nya, layak nggak digunakan, dari hal-hal kayak gitu dulu. Nah udah gitu orientasi terbang seperti apa, kalau udah oke, belajar fotonya. Jadi ada tahapan-tahapannya sebenarnya. Dan kalau tadi dibilang seperti apa kota Jakarta, tips-tipsnya gitu ya, intinya jangan terbang terlalu tinggi. Tapi memang kalau di peraturannya kan ada tinggi maksimal yang diperkenalkan berapa. Nah selain memang footage-nya jadi lebih random karena kan wide ya, lensanya wide kan, jadi segala macam tuh keambil. Jadi nggak ada spesifik karakter yang mau kita framing pada saat itu, sehingga nggak munculin karakter apa yang kita foto atau kita video. Jadi itu penting. Jadi karakter yang mau kita munculkan dalam video itu penting. Jadi bukan hanya sekedar foto, angle-nya bagus, tapi ada karakter yang mau kita munculin. Ada pesan yang pengen Iya betul, ada yang pesan. Apalagi sekarang kan Reels ya, Reels tuh lagi naik di sosmed kan, Reels TikTok, Reels IG, TikTok, YouTube Short gitu kan, banyak. Nah hal-hal yang menarik apa yang kita akan sampaikan kepada teman-teman nih yang suka liatin sosial media kita, itu sih betulnya. Oke, terus kan dari 2017 lah hitungannya dari start awal. Terus sekarang udah 2023, ya hampir 5 tahunan lah. 6 tahun. 17 2023 ya 5 tahunan. Nah itu udah dapat apa aja Mas selama ini gitu? Maksudnya dapat aja? Maksudnya kayak ya kan tadi ngedrone di Jakarta, maksudnya dapat pengalaman menarik apa? Misalnya kan kayak kemarin gue lihat ada di Paris gitu, maksudnya wow gitu ngedrone di Paris gitu. Itu jadi kalau menjalankan apa ya istilahnya hobi terus juga berkreasi, yang pertama banyak teman, udah pasti banyak teman, yang dapetin banyak teman. Terus ada apresiasi, ada juga yang mau koreksi julid-julid gitu ya, di sosmed ini sih sah-sah aja gitu kan. Terus juga beberapa apresiasi dari yang bukan sesama netizen, misalnya dari teman-teman di instansi tertentu gitu kan. Ada yang nawarin kerjaan, ada yang beli foto gitu. Terus juga ada yang sampai bikin pameran kan. Nah bikin pameran tentang kota Jakarta ke luar negeri, sehingga kita bisa bikin konten di luar negeri juga gitu. Ya banyak hal-hal yang bisa dipelajarin dan kita dapetin gitu. Jadi dulu kayak pengen keluar kota, malah jadi keluar negeri ya? Ya itu kan sebenarnya nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Jadi rezeki intinya gini. Kalau buat teman-teman semua nih untuk mau konten apapun itu, mau drone, mau kamera darat, mau gambar, mau laut, mau bikin tulisan atau apa, kalau bisa jadi diri sendiri, punya ciri khas, punya karakter. Jadi nggak yang aku mau kayak Mas Aksa misalnya gitu kan, konten vlog tentang kota, terus dia mencoba untuk menjadi Mas Aksa, dipaksakan. Satu saat pasti dia akan ada hal yang nggak sesuai misalnya sama targetnya dia atau ambisinya dia.
terus kecewa, akhirnya nggak jadi gitu. Jadi memang dinikmatin aja sih, apa yang kita pengenin ya itu yang kita jalanin. Semampu kita gitu. Iya, diusahakan semampu kita dan jangan dipaksain gitu. Jadi nggak bisa kayak gue misalnya nggak pengen kan, maksudnya ngeliat Aksa, wah gue pengen jadi kayak Aksa, padahal di dalam hati nggak nih gitu. Ya pada akhirnya sih bakal ini juga bakal akan udah deh nggak ketemu lah gitu ya. Gue kayaknya bukan feel gue deh gitu. Terus tadi kan dari drone terus kayak udah mau buka startup drone, itu gimana ceritanya? Bocorin. Jadi gini, itu menarik juga tuh. Startup drone gitu, maksudnya biasanya startup pertanian. Itu menarik sih, menarik. Jadi apa namanya secara perjalanan kan ketemu teman-teman nih, teman-teman drone itu kan bukan hanya konten, tapi ada yang di industri-industri lain. Nah itu akhirnya kenal, terus habis itu kita ngobrol, udah deh lihat apa sih yang potensi bisa kita kerjain gitu ke depannya, ada opportunity apa gitu. Kita lihat pasarnya ada loh gitu. Ya udah akhirnya kita bikin, kita buat dan jalan gitu insyaallah. Gitu. Terus kayak selain ngedrone dengan apa namanya tadi yang rencana startup juga kayak ada project-projectan gitu. Iya. Iya. Ada dari situ kan ada pekerjaan by project kan gitu. Terus itu jadi digeluti atau jadi kayak apa ya? Ya pekerjaan utama, jadi kayak ya gue fokus di sini deh dengan drone ini dan gue mau profesional di bidang ini juga gitu, atau gimana? Jadi gini, ini ada dua apa namanya fase nih. Jadi fase yang pertama kayak misalnya startup itu startup drone itu karena memang di kantor yang dulu pada saat bekerja dulu ngelihat ini ada potensi akan diperlukan sekali gitu, sehingga ketika menyudahi kantor yang itu gitu kita coba untuk masuk ke dalam startup itu dan ternyata disambut gitu, maksudnya disambut tuh diterima dengan teknologi, dengan konsep, karena memang basicnya kan memang basic ada di industri itu. Jadi ya udah kita masuk ke industri itu dengan konsep menawarkan sesuatu solusi sehingga alhamdulillah bisa cocok gitu kan. Nah yang kedua, fase yang kedua itu yang konten kreator yang konten-konten segala macam yang kita buat itu ternyata juga bikin kita ngerasa kayak wah ini strategi ini bisa nih digunakan untuk di media kreatif tadi, di consulting itu kan dalam bentuk audiovisual. Jadi kita bikin istilah kayak PH ya sebenarnya, tapi khusus untuk spesifik oil and gas karena memang aku tadi industrinya di sana. Jadi dua ini tetap berkaitan dengan pekerjaanku sebelumnya, cuman ini cuma di beda jalur aja gitu. Yang tadinya karyawan sekarang jadi klien gitu. Tapi kayaknya lebih gedean klien ya. Jadi kayak income-nya. Ada ininya sih, ada plus minus gitu. Tapi ya kita jalanin aja lah karena memang itu yang mau kita tuju kan dari pertama gue dulu emang cita-cita pengen punya ini sendiri. Pengen punya startup atau pengen usaha sendiri gitu. Mau kapan sih sampai kapan gitu kerja karyawan gitu. Iya gitu. Jadi budak korporat gitu. Oke, Mas, ini kalau drone untuk oil dan gas itu sebenarnya ada perbedaan nggak sih dengan misalnya kita aerial biasa? Misalnya kayak ada teknik tersendiri gitu, ada teknik rahasia. Udah pasti beda kegunaan, terus di beberapa specific things gitu ya, atau di beberapa project yang memang spesifik itu beda, dari mulai spek terus juga peruntukannya beda, itu udah pasti beda dan kita harus menemukan nih problemnya apa sih di industri migas itu, terus apa yang kita bisa selesaikan dengan drone, itu yang harus ketemu. Drone-nya juga pakai safety gitu. Iya. Drone-nya pakai safety. Ketika terbang pakai ini. Enggak kita sebagai atau tim yang terbang sebagai operator harus pakai alat ini pelindung diri gitu. Tapi kalau spesifikasi drone enggak ngaruh. Ngaruh spesifikasi, tergantung apa yang mau kita kerjain. Jadi memang problemnya apa, drone-nya yang nanti akan menyesuaikan, bukan drone-nya ada diselesaikan dengan masalahnya ada kita coba selain pakai ini enggak. Masalahnya apa? Ini yang ikutin nih. Alatnya yang ngikutin peralatan itu kita set up, kita setting, bahkan kita bikin
untuk ngikutin apa yang memang menjadi masalah gitu. Kalau ngedrone di maksudnya untuk ngegarap oil dan gas itu tadi apa namanya? Saya lupa jadi mau nanya apa. Jadi itu gimana? Maksudnya adakah apa sih istilahnya kayak syarat khusus gitu? Maksudnya kayak tekniknya deh. Ya. Bukan sampai bingung ya, sampai bingung. Jadi banyak hal yang harus dipenuhi, mulai dari administrasi sampai dengan spek yang mau kita pakai, kita gunakan. Itu harus dipenuhi. Jadi kalau teman-teman nanti masuk ke industri migas gitu, itu speknya sangat tinggi. Jadi memang safety-nya memang high requirement. Terus speknya juga mesti yang high requirement. Memang nggak seperti pada biasanya. Jadi untuk investasinya juga nggak murah gitu maksudnya. Memang kapitalnya juga harus besar. Oke, terus kalau tadi apa namanya kan misalkan kalau biasanya urban kan berarti kan menangkap momen perkotaan lah dan sebagainya. Maksudnya kalau yang oil dan gas itu proyeknya proyek teknis sekali. Jadi enggak ditangkap, jadi ada yang berhubungan dengan konten itu hal yang satu, tapi ada hal yang berbeda, memang teknis sekali. Jadi ini udah ngomongin teknis migas nih, aku takutnya nggak pada nangkep, tapi nggak apa-apa. Contohnya gini, pipa, sederhana gini, pipa itu kalau korosif kita cek gitu ya pakai kasat mata kan kelihatan. Tapi kalau pipanya sepanjang 100 kilo kan kita nggak mungkin liatin satu-satu kan benang pipa itu. Jadi kita pakai drone juga dengan spesifik kamera tertentu yang kita bisa tahu mana yang korosi, mana yang enggak gitu. Contohnya kayak gitu, itu spesifik salah satunya. Dan masih banyak hal lainnya yang memang bisa kita gunakan untuk hal-hal teknis gitu. Terus kalau gini, tadi kan drone itu kan luas, maksudnya kesempatannya luas dan lain sebagainya. Kita perlu nggak sih sebenarnya di era sekarang ini jadi spesialis, misalnya gue spesialis drone, apa misalnya alam gitu, atau lo mau spesialis oil dan gas gitu. Lebih baik mendeklarasikan gue nih spesialis alam misalnya. Jadi gini, kalau misalnya pertama-tama mungkin nggak apa-apa, general aja nggak apa-apa, karena kita kan harus tahu lihat mana nih yang kira-kira yang kita bisa masuki dan kita kompeten di bidangnya gitu. Pada akhirnya kita harus memilih spesifik. Spesialis. Ya, spesifik dan spesialis. Harus memilih. Kenapa harus memilih? Karena memang untuk kita bisa bersaing di luar sana, kita harus jadi yang lebih baik gitu, terbaik. Bukan general. Kalau misalnya kayak murid ya. Murid kan kalau di sekolah ada yang diingat cuma 2. Kalau nggak murid yang pinter banget, kalau nggak yang nakal banget kan. Yang bisa-bisa aja jarang diingat biasanya gitu. Nah hal ini sama juga. Jadi benar-benar yang memang spesifik. Jadi lebih baik menjadi spesialis gitu. Oke gitu. Terus terakhir ada tips buat droner urban gitu yang malang melintang di penerbangan perkotaan? Apa ya pesannya? Safety-nya dijaga, terus kalau ngonten konsisten, terus motivasi, lihat referensi, dan apa ya, maksudnya digunakan dengan bijaksana. Dan yang paling penting itu tetap menginspirasi gitu. Jadi kalau lu ngonten atau lu berbuat sesuatu nggak menginspirasi orang lain atau orang banyak, ya kayaknya sayang aja gitu, waktunya habis. Ada timing upload nggak? Timing khusus upload FKYB misalnya setiap jam 12 gitu? Nggak ada. Kalau lagi mood aja uploadnya gitu? Atau kelar? Yang penting udah kelar udah upload. Ya ada juga kayak gitu. Ada juga. Jadi kalau timing sih nggak sih, random aja. Gitu. Oh iya, ini Mas Review juga sering jadi narsum ya di berbagai kesempatan, termasuk di Urban Creators. Jadi podcast pertama bareng Droners Kece. Makasih ya Bang Review. Makasih Mas Aksa. Makasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk dapat ilmu-ilmu dari para konten kreator lainnya. Saya subscribe, kita akan undang-undang konten kreator dari berbagai bidang di Indonesia. Mudah-mudahan pada mau diundang. Oke. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum.